Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ustazah semua? Semoga kabarnya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jumpa lagi dengan Ustazah Wela. Pada video pembelajaran kali ini, Ustazah akan melanjutkan lagi penjelasan materi prakarya kelas 7. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu menyebutkan syarat konstruksi bangunan. Tujuan yang selanjutnya, siswa mampu mengetahui metode dalam pelaksanaan bangunan. Tujuan selanjutnya, siswa mampu menjelaskan tipologi bangunan sipil. Dan tujuan yang terakhir yaitu siswa mampu menyebutkan elemen-elemen sistem struktur bangunan. Syarat konstruksi bangunan yang pertama yaitu kuat dan awet, yaitu tidak mudah rusak sehingga biaya pemeliharaan relatif murah. Syarat yang kedua yaitu fungsional, yaitu bentuk, ukuran, dan organisasi ruangan harus sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Syarat yang ketiga yaitu indah, yang berarti bentuknya harus enak dipandang mata. Syarat yang keempat yaitu higienis, yaitu sirkulasi udara dan cahaya cukup sehingga nyaman dan sehat. Syarat yang terakhir yaitu ekonomis, sehingga dalam pembiayaan relatif efisien dan efektif. Selanjutnya kita bahas tentang metode pelaksanaan bangunan. Yang pertama, metode konvensional. Metode ini paling banyak digunakan sejak lama, di mana proses pelaksanaan konstruksi dimulai dengan persiapan lahan dan pondasi, lalu dilanjutkan dengan struktur bagian atas. Metode yang kedua yaitu prafabrikasi. Metode ini mempunyai ciri yaitu komponen-komponen bangunan dikerjakan di luar lokasi proyek secara terpisah. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pelaksanaan konstruksi dan hemat lahan proyek. Metode yang ketiga yaitu top-down construction. Metode ini dimulai dari pembangunan basement teratas dan dilanjutkan lapis demi lapis sampai kedalaman basement yang diinginkan. Metode yang terakhir yaitu metode up-down construction. Metode ini ketika pekerjaan pembuatan basement ke bawah dilakukan, secara bersamaan dilakukan pula pekerjaan struktur bagian atas. Selanjutnya kita bahas tentang tipologi bangunan sipil. Yang pertama yaitu massa. Konstruksi bangunan sipil yang paling sederhana adalah dengan memanfaatkan massa benda yang bersifat masif atau padat. Selanjutnya tali atau kabel yang merupakan konstruksi bangunan sipil yang masih sederhana. Selanjutnya ikatan mekanis, yaitu ikatan yang berkembang pada bangunan yang terbuat dari bongkahan batu atau kayu. Selanjutnya ikatan kimia. Teknologi ikatan kimia berkembang pula dengan penemuan semen dan beton. Selanjutnya ikatan rangka. Teknologi ikatan rangka semakin berkembang setelah ditemukannya material logam. Yang terakhir adalah ikatan komposit. Teknologi ikatan komposit merupakan teknologi modern di dalam dunia konstruksi bangunan sipil. Oke, selanjutnya kita bahas tentang elemen-elemen sistem struktur bangunan. Struktur bangunan adalah bagian dari sistem bangunan yang bekerja untuk menyalurkan beban bangunan di atas tanah. Elemen-elemen struktur bangunan dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, elemen kaku. Contohnya seperti balok, kolom, atau pelat. Yang kedua, elemen tidak kaku atau fleksibel. Contohnya kabel dan membran. Yang ketiga yaitu elemen gabungan dari elemen-elemen tunggal. Contohnya rangka batang, kubah, dan jaring. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ustazah jelaskan tadi, anak-anak Ustazah bisa memahami dan dimengerti materi kita pada hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.